Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membawakan materi tentang perubahan sumber daya manusia yang beranggotakan Abdul Qasim, Citra Alda, dan saya sendiri Dimas Hidayatullah. Dan untuk materi dapat dibagi menjadi 5 ya, yaitu nomor 1 adalah kesiapan sumber daya manusia, yang kedua menjadi SDM yang cerdas, yang ketiga mencapai keunggulan, yang keempat pelibatan dan pemberdayaan karyawan, dan yang terakhir adalah mengubah pola pikir. Dan untuk materi yang pertama, langsung saja tentang kesiapan perubahan sumber daya manusia. Di sini, perubahan sumber daya manusia dimulai dengan melakukan pencarian terhadap pola perilaku lama yang cenderung mempertahankan status quo untuk diubah agar bersedia menerima pola pikir baru yang berkembang secara dinamis. Dalam hal tersebut, diperlukan pemberdayaan SDM yang merupakan kebutuhan untuk berlangsungnya perubahan. Di sisi lain, pemimpin harus memberikan kesempatan lebih luas untuk berlangsungnya proses pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan SDM sendiri harus diarahkan pada terbentuknya SDM yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengadakan perubahan. Materi selanjutnya adalah menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Orang yang memiliki kemampuan melebihi dari orang lain, yaitu penalaran yang tinggi, bersifat kritis, dan dinamis. Hal-hal yang harus diperhatikan bila dalam organisasi terdapat orang cerdas, yaitu menghilangkan pemikiran yang salah, kekuatan pendorong SDM yang cerdas, dan mengelola orang cerdas. Pemimpin harus menjalankan perubahan dengan cara yang tepat dan sesuai. Ada 5 cara berpikir yang harus dihindari, yaitu hanya orang lain yang perlu berubah, perubahan harus dipaksakan, waktu terbaik adalah pada saat kritis, perubahan untuk menutupi kinerja buruk, dan uang adalah motivator paling efektif. Orang cerdas memiliki 5 karakteristik yang mempengaruhi cara berpikir mereka dan bertindak, antara lain berpengalaman, pendidikan, keahlian, prestasi unggul, dan kemampuan natural. Untuk membujuk orang cerdas untuk berubah, perlu strategi yang cerdas dengan cara yang paling efektif. Untuk membuka pikiran dan hati orang cerdas, harus mengetahui bagaimana mengelola situasi di mana masing-masing 5 sifat yang kurang baik menonjol, yaitu sebagai berikut. Apabila orang cerdas egois. Orang cerdas sering memiliki ego proporsional dengan tingkat sukses yang telah dicapainya. Cara berhubungan dengan ego besar adalah dengan memberi pengakuan pada kemampuan atau prestasinya. Cara yang efektif membuat orang cerdas ingin berubah adalah menjelaskan alasan mengapa perubahan yang akan memberi manfaat bagi dirinya dan organisasi. Yang kedua, bila ia percaya diri berlebihan. Cara terbaik untuk mencegah orang terlalu percaya dirinya sendiri adalah dengan menggali kemungkinan blind spot dalam organisasi dengan menggunakan konsultan eksternal. Yang ketiga, bila berkelakuan jelek. Cara terbaik berhubungan dengan orang yang mempunyai kebiasaan jelek seperti tidak sopan atau kasar adalah tidak kehilangan ketenangan dengan menggunakan psikologi. Selanjutnya, bila ia berpandangan sempit. Cara membujuk orang cerdas untuk berubah adalah membuat ia melihat dari bekerja sama dengan semua divisi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Selanjutnya, bila ia tidak fleksibel. Untuk membujuk ia melakukan apa yang diinginkan organisasi adalah melihat matanya dan bila perlu dengan cara paksa. Baik, terima kasih kepada Kak Citralda. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara mencapai keunggulan. Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam persaingan yang ketat ini diperlukan berbagai kegiatan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan untuk mencapai keunggulan. Yang pertama, mengembangkan potensi. Untuk mencapai keunggulan,
Seorang pemimpin harus mengembangkan potensi semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan potensinya? Yang pertama, membangun atribut kunci, yaitu seperti ambisi, visi, percaya diri, keberanian mengambil resiko, dorongan dan energi, semangat bersaing, kritik, dan kepemimpinan. Kemudian ada membangun percaya diri. Pada poin ini dapat dilakukan dengan sebuah pengalaman, pelatihan, dan pembelajaran yang secara kontinu. Kemudian ada mengambil resiko, mengembangkan dorongan. Untuk melakukan setiap pekerjaan dengan baik diperlukan energi fisik, terutama energi pikiran, yang merupakan itu adalah faktor dorongan utama. Selanjutnya ada pemimpin yang efektif, lalu mengejar keunggulan. Untuk mengejar standar kerja tertinggi agar tercapai keunggulan adalah dengan berorientasi secara signifikan yang lebih baik dari standar sebelumnya. Poin yang kedua adalah memperbaiki keterampilan. Kinerja seseorang ini harus senantiasa ditingkatkan. Yang pertama itu meningkatkan pembelajaran, berpikir yang efektif, mempelajari memori, memperbanyak kemampuan membaca, serta menulis dan berbicara lebih lancar lagi. Selanjutnya, poin yang ketiga menjadi lebih efektif. Terdapat sejumlah alat dan teknik untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif. Salah satunya yang pertama adalah mendorong kreativitas karyawan, lalu menggunakan waktu secara efisien, menjadikan lebih produktif, memilih prioritas, mengurangi stres, serta mengukur progres. Poin yang keempat ini adalah mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain agar menerima sudut pandang, gagasan, dan rencana aksi adalah sangat penting untuk mencapai sukses. Bila dilakukan negosiasi, harus memiliki gagasan mengenai hasil optimal yang diinginkan, hasil yang diharapkan, dan maksimal yang dapat diterima. Poin yang kelima adalah merencanakan ke depan. Merencanakan merupakan hasil pemikiran yang diharapkan dapat tercapai di masa depan. Poin yang terakhir yaitu mencapai sukses. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai sukses, antara lain yang pertama, mengukur kembali tujuan. Mengukur tujuan dianalisis dengan mengajukan beberapa pertanyaan, contoh seperti mengapa, apa, bagaimana, siapa, di mana, dan bila mana. Poin selanjutnya, menemukan mentor. Belajar dari mentor yang berpengalamannya lebih beragam dan lebih banyak, itu merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan mencapai sukses. Selanjutnya, melakukan kontak. Dan yang terakhir, berperan sebagai pemimpin. Poin selanjutnya, pelibatan pemberdayaan karyawan. Kinerja organisasi sangat ditentukan sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusia ini memiliki inovasi yang tinggi, kreatif, dan kemampuan mengembangkan inovasi, maka kinerjanya akan semakin baik. Sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan dan peran dari sumber daya manusia itu sendiri. Cara pendekatan baru untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah pelibatan dan pemberdayaan karyawan yang bersifat bottom up. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada materi pelibatan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, pengertian pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan karyawan pada suatu tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan serta pemecahan masalah. Sedangkan pemberdayaan sendiri adalah pelibatan karyawan secara signifikan, di mana karyawan diperhatikan, dipertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan karyawan. Yang kedua, mengapa perlunya PPK? PPK diperlukan karena dua hal. Yang pertama, lingkungan eksternal telah berubah, yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang tidak diduga. Poin yang kedua, orangnya sudah berubah, di mana sumber daya manusia menjadi intelektual kapital bagi organisasi dan faktor dominan dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, apa hambatan dari PPK itu sendiri? Penolakan manajemen terhadap PPK antara lain karena alasan ketidaksamaan nilai-nilai pribadi,
ego, pelatihan manajemen, karakteristik kepribadian, keterlibatan para manajer juga serta struktur organisasi dan praktek manajemen. Baik, selanjutnya materi akan saya alihkan kepada Kak Dimas. Silahkan Kak Dimas. Oke, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu mengubah pola pikir. Untuk meningkatkan daya saing organisasi, diperlukan perubahan pola pikir semua orang yang ada di dalam organisasi, yaitu perubahan sikap dan perubahan mindset. Mindset itu sendiri adalah keadaan pikiran yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam situasi. Dan dalam mindset juga terdapat paradigma mental yang dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu 1. Noda gelap atau blind spots adalah di mana seseorang tidak dapat melihat dengan baik dan jelas mengenai perlunya perubahan. Kedua, asumsi adalah suatu pandangan atau anggapan yang dilihat sebagai suatu kebenaran tetapi belum dibuktikan. Yang ketiga, puas dengan diri sendiri merupakan perasaan aman yang dimiliki seseorang pada prestasinya. 4. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang tanpa berpikir dan menjadi berakar dalam perilaku seseorang yang tidak mengukur tujuan dan manfaat tindakannya. Dan yang terakhir adalah sikap, adalah persepsi seseorang tentang sesuatu yang mempengaruhi perilakunya. Baik, sekian dari kami tentang rangkuman materi perubahan sumber daya manusia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.